Hai folks, balik lagi bersama gue Yaser di podcast Yasha Moment. So di episode kali ini gue ngobrol sama teman lama gue, zaman kerja di Shopee dulu 2015-2016 kalau nggak salah, namanya Muara Makarim. Beliau baru beberapa bulan terakhir baru ngeluarin buku namanya Vertical Journey. Jadi hari ini kita bakal ngebahas bukunya dia yang isinya adalah berbagai pengalaman hidup dari mamanya yang kena cancer, terus dia jadi caretakernya orang yang kena cancer. Cancernya bukan main-main, cancer otak. Terus dianya juga kena cancer, terus dianya jadi gagal nikah dan complicated banget. Dan apa yang bisa kita pelajarin dari situ? Dan ya obrolan-obrolan lainnya sekitar spiritualitas dan personal development. So, semoga menikmati episode kali ini ya. Silakan momentum juga. By the way, gue mau mengucapkan terima kasih sama lo secara langsung soalnya. Zaman kita, maksudnya pertemuan kita kan sebenarnya sangat sebentar lah di Shopee, nggak nyampe setahun ya? Berapa bulan ya? Iya, 6 bulan deh kayaknya. 6 bulanan. Tapi setelah gue baca buku lo, gue baru oh pantesan ya dia begitu gitu. Maksudnya kayak apa ya? Karena beda banget sama yang lo ceritain diri lo yang lo ceritain di sini sama diri lo yang di Shopee yang gue lihat gitu yang mungkin itu masih proses atau udah beres sih kalau yang di Shopee itu? Ini Udah beres. nyebutin nama kantor nggak apa ya? Nggak apa-apa. Udah beres. Udah beres. Yang pas di Shopee itu gue lagi recovering dari masalah kedua yang akan gue tulis di buku kedua. Oh, nice. Jadi masalahnya beda. Oh. Berarti masih ada lagi ya? Ada. Itu harusnya 3 series. Oke. Lo di sini keselin sih. Gue kan orangnya gampang merasa. Maksudnya gue orangnya merasa. Terus gue pas baca buku ini kayak ala-ala kayak Sex and the City gitu ya. Apa bagian apanya sih? Enggak yang nyeritain kayak gimana sih cewek kota gitu yang apa sih yang sangat nggak vulnerable juga sih. Tapi kayak yang ala sok-sok kuat gitu padahal hancur berantakan. Hancur. Sangat Bisa ya. cewek kota gitu sih. Jadi kalau Iya. nah pas lo di Shopee itu 2015-2016 gue lagi masalah tuh dan oh ya dan nama belakangmu kan cukup populer saat itu kan saat masuk Shopee itu kayak wow. Terus karena gue orangnya maksudnya bodo amat sama siapapun bercanda aja gitu kan dan ya bercanda beberapa kali sama dirimu terus nggak tahu kenapa gue nge-WhatsApp ya padahal tuh lo tuh bukan orang yang akrab gitu lo pas nerima WhatsApp gue tuh apa sih yang lo pikirin kayak ini apaan sih anak baru kenal terus tiba-tiba kayaknya gue nggak inget ada mikir apa-apa deh. Pokoknya gue cuma inget kita emang kerjanya beda departemen dan nggak banyak ngobrol. Tapi habis itu kan akhirnya kita makan bareng, snack bareng. Ya sih makan mie ayam, makan mie ayam. Itu gue inget banget. Dan gue inget banget orang-orang kalau misalnya pertama kali masuk Shopee itu kan kayak semacam ada bukan orientasi sih dikenalin ke teman-teman yang lain kan. Yang lain entah nyanyi, kenalan apa segala macam pas giliran lo kayak oke, Muara kamu mau ngapain di sini? Saya mau meditasi. Oke, gue bilang. Oh my god, gue inget banget. Oh my god, iya bener, Bo. Oh wow, iya loh. Lo ngajak satu ruangan itu yoga apa meditasi gitu? Oke. Meditasi, gue suruh tutup mata. Iya. Tutup mata terus dari situ kayak wah ini orang oke juga nih gitu. Nah dari situ gue baru kenal meditasi juga di tahun-tahun itu kan. Mungkin karena itu kali gue nyambung kayak oh nih ada maksudnya
tahun segitu orang yang meditasi jarang banget kan, beda sama 2019, 2000 Iya. kayak jadi lifestyle gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau gue ngeliat sekarang malah kalau nggak meditasi lo nggak keren gitu loh, kayak ya kayak dan gue banyak ketemu malah yang kayak baru-baru meditasi berapa bulan gitu, jadi kayak lo cobain ini deh, gimana sih kalau orang baru ngerti kan, kayak pasti Iya. kayak cie gitu. Iya, iya. Oh iya benar, gue juga gitu pindah Singapura disuruh perkenalan di kantor baru, gue juga nyuruh meditasi. Nice. Lupa gue, iya. Yang selesai Terus. kan sebelum dari Shopee. Kenapa suara lo agak hilang? Apa? Yang selesai dari Shopee apa sesudah apa sebelum Yang dari selesai dari Shopee, sesudah dari Shopee. Itu sama perkenalan, terus ada town hall kecil gitu, terus gue suruh meditasi. Nice lah, orang-orang bule itu kan kayak seneng maksudnya. Kalau Iya. itu kayak oke, semua merem matanya, tarik napas, gue bilang oh oke, gue ikutin. Tapi yang lain kayak nggak into gitu. Iya bener. Oh my god. Lucu. Oke. Dan Terus. balik lagi gue mau mengucapkan terima kasih secara langsung kayak karena lo salah satu orang yang berkontribusi di turning point gue. Walaupun Thank you. iya, kayak baru kenal nggak berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi chatting kita WhatsApp-an cukup. Maksudnya gue ngebuka, Iya. nggak tahu kenapa, gue mungkin yang teman-teman gue yang gue kenal berapa tahun, gue juga nggak begitu terbuka. Terus kalau sama lo nggak tahu, kayak langsung udahlah cerita aja. Mungkin karena stranger-nya itu, maksudnya bukan stranger, maksudnya kayak karena baru kenalnya itu, jadi gue kayak ya udahlah, besok gue nggak ketemu lagi di Singapura, gue keluarin. Iya. Bisa jadi. Karena gue gak ketemu lo, jadi lo merasa comfortable. Ya iya, karena gue ngerasa lo unreachable, gitu, unreachable. Jauh di mata. Ya, bukan orang yang sekitar lingkungan gue, dan kalau gue curhat nanti gue di-judging. Tapi balik lagi ke topik kita podcast ini cocok buat cewek-cewek kayak urban bitches. Urban bitches. Itu buku sebenarnya dibikin wah itu udah melalui banyak revisi sih, tapi jadi awal ceritanya itu bukan itu. Awal ceritanya gue nulis tahun 2007 karena ada traumatic experience gue di US pas itu. Terus udah gitu gue put on hold bukunya karena terus nyokap gue sakit bertahun-tahun. Terus gue jadi bingung ini harus apa yang gue ceritain di buku, karena terus nyokap gue sakit, gue harus pulang ke Indonesia, masalah gue jadi tambah banyak lagi, terus gue jadi kayak ini ribet banget kayaknya, gue mau nulis tentang the traumatic experience itu atau gue mau nulis tentang how to deal with cancer. Abis itu ternyata gue kena cancer juga, thyroid cancer. Abis itu gue putus sama pacar gue yang gue sangka bakal jadi suami gue. Terus gue jadi kayak oke, berarti ceritanya berubah. Jadi tambah komplikated. Kenapa? Iya, yang nyuruh jadi tambah complicated. Al-Quran ya? Ya nggak apa-apa sih. Akhirnya gue belajar Al-Quran. The good thing about that, gue jadi tahu Islam tuh kayak gimana luar dalam. Karena terus pas gue baca Al-Quran, gue bisa counter back apa yang dia omongin. Karena interpretasinya dia itu beda banget sama interpretasi gue. Dan kita berdua sama-sama baca Al-Quran. Nice. Jadi di situ gue belajar bahwa ya emang itu bukan agamanya, ngerti nggak? Emang orangnya aja interpretasinya tuh suka ekstrim. Terus maksudnya kayak dari itu 2007 ya? Pertama kali ide menulis buku 2007, tapi terus akhirnya yang nyokap gue kena cancer yang merubah cerita semuanya itu 2012. Terus gue mulai nulis semuanya itu 3 tahun yang lalu, 2016. Oh, oke. Nah, balik lagi ke alasan akhirnya kita dapat berpodcast ini, kan gue juga sebenarnya kayak anjir nih, kayaknya gue nggak bisa masuk korporat lagi nih Kak. Terus kayak aduh udah males gitu.
Lo tau kan gue punya wellness community, well-being community namanya Chill Chill Mango. Iya, gue lihat deh di Instagram, Nah, itu kan karena basic gue event, jadi kayak gue mencoba connecting the dots gitu, kayak apa yang gue bisa, apa yang gue punya, apa yang gue interest gitu kan. Gue interest lagi kayak well-being manusia gitu. Terus, dan gue ngeliat kayak teman-teman gue udah pada banyak, maksudnya udah pada banyak ke psikolog gitu, kayak udah bukan hal yang tabu lagi. Terus gue rasa oke, orang udah mulai open minded, saatnya gue bikin event. Jadi gue mau bikin kayak well-being camp gitu. Nah terus karena postpone gara-gara corona ini kan, terus akhirnya oke, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus banyak nih di kepala gue yang pengen gue tumpahkan kan. Kalau kemarin ada channelnya tuh, bikin event, proposal, ketemu klien, bisa cerita segala macam. Karena isolate begini kayak, aduh, ngapain ya. Terus kepikiran gue mau bikin, gue coba deh nulis-nulis buku gitu. Apa sih buku ya, saya terus gue tumpahin aja semua di situ. Nah, pengen tahu dong sebenarnya kayak proses lo dari nulis itu gimana sih? Boleh kasih insight? Pertamanya tuh juga cuman karena gue suka banget nulis blog dari zaman dulu. Dari zaman dulu gue selalu share cerita hidup gue di blog. Dan gue ingat banget pada saat itu beberapa orang deket gue selalu bilang kayak, ngapain sih lo share-share private life lo? Kayak why? Lo mau orang-orang tahu. Cuman dari situ, pada saat akhirnya gue banyak masalah drama hidup, terus gue kebiasaan kayak nulis diary aja gitu. Kayak gue menumpahkan. Kalau sekarang, buat orang-orang yang udah cukup aware pasti ngomongnya journaling. Tapi zaman dulu tuh kayak diary, ngerti nggak? Jadi apapun lo tumpahin aja ke dalam buku. Dan ya udah akhirnya gue ambil laptop waktu itu, gue bukan nulis di buku. Jadi gue nulis di laptop, gue ceritain semuanya. Itu versi pertamanya skripnya berantakan banget. Udah gitu gue tumpahin semuanya sampai akhirnya udah selesai. Dan karena itu kayak diary buat gue, jadi gue nulisnya tuh nonstop, pas itu gampang banget. Tapi terus bagian keduanya yang susah adalah pas gue baca ulang, banyak yang nggak nyambung dari chapter 1, kedua, ketiga. Udah gitu, disitulah akhirnya gue hire editor untuk ngasih input paragraf mana yang diubah, yang mana yang harus di strukturnya diganti. Ya udah akhirnya dari situ semuanya jadinya berubah. Nah, kalau lo lihat di buku itu kan dari satu chapter ke chapter berikutnya sebenarnya ceritanya lompat-lompat kan. Tapi terus dan gue nggak mau ngerubah itu karena tadi editor gue juga bilang ini kayaknya harus nyari satu garis benang merahnya. Akhirnya gue cari sendiri benang merahnya ya teman gue di Paris itu, di mana ceritanya kayak gue curhat ke dia semuanya. Jadi dia connectingnya di setiap chapter tuh temen gue yang di Paris. Ya udah, tapi jadi gitu. Jadi pertama gue nulis aja semuanya, habis itu gue baca ulang ternyata nggak nyambung. Terus gue edit sebisa gue dulu sebelum akhirnya gue hire kayak editor. Terus dari editor itulah finalnya sih. Dari editor itu finalnya gue nurutin semua editannya. Udah, habis itu gue cari self publishing karena gue waktu itu sempat majuin ke Gramedia sama ke satu lagi apa sih yang gede, gue lupa deh. Yang Gramedia bilangnya Kompas bilangnya aduh lupa, bukan Gagas Media kalau nggak salah. Itu kan ingat ininya consignment. Kenapa? Consignmentnya gede. Iya. Yes. Si Gramedia waktu itu bilangnya bisa nggak lo ganti agak ke cerita cinta karena kan ada love story-nya di situ, which is gue nggak mau. Udah gitu kalau Gagas Media nggak balik lagi ke gue. Akhirnya gue self publish. Nah pas gue decide mau self publish gue pindah ke Singapura, jadi akhirnya skripnya gue ganti ke bahasa Inggris semuanya. Dan ya udah gue submit ke self publishing company, jadi gue bayar mereka untuk nge-print dan untuk distribusi masukin ke Amazon. Tapi sekarang udah bisa ini sendiri sih, kalau lo bikin ebook itu lo bisa tinggal masukin Tokopedia, terus bikin ebook linknya dari Amazon Kindle. Kalau di Indonesia orang nggak beli buku dari Amazon ya, soalnya kalau di Singapura tuh sebenarnya banyak orang yang mau self publishing, mereka nggak usah hire self publish company, mereka tinggal masukin aja ke Amazon. Karena Amazon itu yang akan ngurus shipping dan printing. Jadi nanti lo bayar lebih ke Amazon. Nah, tapi gue kemarin tuh karena gue gelman gaptek, jadi gue kayak udah gregetan. Gue pikir udahlah ini kan pilot project gue, buku pertama. Jadi gue bayar aja deh, nggak apa-apa. Cuma sebenarnya banyak banget writer yang tinggal masukin ke Amazon.
ngurus sendiri semuanya. Target gue sih masih mungkin jadinya kayak lo, maksudnya kayak kumpulin dulu karena apa ya, kalau buku, maksudnya gini, menurut gue author tuh ada dua, author yang kayak memang dia punya banyak knowledge, terus dirangkai sama dia, sama author yang kayak dari experience. Kalau dirimu kan dari experience, nah biasanya yang dari experience itu memang lama banget, karena ya experience nggak bisa diprediksi, harus dirasain sendiri, terus diolah baru jadi buku. Nah gue juga kayak, ya mungkin masih 3 tahun, 4 tahun lagi sih. Tapi yang bikin gue penasaran, maksudnya ini kan udah jeda lama nih, dari 2007. Lo tetap pengen banget nerbitin. Emang kenapa gitu? Kepuasan tersendiri atau Awalnya ada apa? Ada tanggung jawab moral atau gue pengen ngasih tahu ini ke anak-anak muda gitu? Bedanya jadi gini, berubah sih kan. Jadi gue pertama kali pengen bikin buku 2007, which is umur gue di situ baru 21 tahun. Gemes. Iya, 21. Masih baru 21 tahun, baru lulus kuliah, baru kerjaan pertama. Jadi baru benar-benar adulthood moment lah di situ gitu, nyari kerja segala macam. Jadi masih impulsive decision juga sering banget. Nah, waktu itu gue niatnya mau nulis buku hanya untuk sekedar sharing aja. Pada saat itu kan gue belum mengenal diri gue banget kan. Jadi gue nggak tahu. Kalau sekarang bahasanya, pada saat itu kayak healing buat gue. Karena kan initial idea-nya gue nulis ke buku karena trauma gue pas baru pertama kali pindah ke US. Nah, pertama kalinya idenya gue mau nulis tentang experience itu inside out, gue nggak mau ngomongin yang lain karena gue pengen share ke orang. Awalnya gue pikir gue pengen ngebantuin orang yang juga dia berada di posisi yang sama, supaya dia ngerti bahwa kalau lo trauma you have to go for healing. Kalau enggak lo nggak akan berubah hidupnya, akan terus impacted. Tapi terus sekarang gue pikir-pikir, looking back, kayaknya initial idea itu muncul karena sebenarnya it's also healing buat gue. Pada saat lo share sama orang, lo tuh healing karena lo dapat support dari orang sekitar, lo ngeliat reaksi orang berubah pada saat mereka baca bukunya, dan it's healing buat gue numpahin semuanya. Cuman terus waktu itu consideration-nya karena banyak orang-orang yang terlibat dalam experience itu. Kalau gue reveal semuanya, banyak yang akan tersakiti, termasuk keluarga gue. Okay. Jadi akhirnya gue ganti lah. Maksud gue emang pengen reveal sedetail mungkin supaya nolong orang, tapi kayaknya kalau itu akan involve keluarga gue, dan gue kan deket banget sama keluarga gue. Kalau itu akan involve mereka, gue nggak mau nanti mereka offended. Yeah. Jadi akhirnya terus terjadilah kejadian ada nyokap gue meninggal, terus gue thyroid cancer, terus gue putus sama pacar gue yang gue kira bakal jadi suami gue. Terus gue keliling travel tiap bulan nonstop sampai kartu kredit debt gue banyak banget karena gue travel tiap bulan. Disitulah titik dimana gue kayak yang oke, ini sih cerita gue, ini sih yang mau gue ceritain ke orang, bahwa pertama tentang cancernya itu, karena ngurusin orang cancer, ngurusin nyokap gue cancer itu nggak gampang. Stresnya bukan cuma di pasien, stresnya di keluarga. Dan gue pengen orang tahu bahwa selama ini yang orang menyuarakan tuh selalu cancer survivor. Tapi sebenarnya enggak, si caretaker-nya itu sangat sengsara, dan gue itu bisa kena cancer ini berdasarkan asumsi gue. Karena gue keadaannya waktu itu baru pindah kerjaan baru, adjust sama culture kerja baru, di saat bersamaan tiba-tiba nyokap gue meninggal. Tapi sebelum nyokap gue meninggal itu udah accumulated setahun 2 tahun tuh gue kerjaannya di rumah, stres melihat nyokap gue sakit. Jadi, dan nyokap gue kenanya kan kanker otak, di mana mempengaruhi semua emotionnya dia. Jadi dia suka tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba marah, tiba-tiba baik. Jadi, dan itu stres banget, dan bokap gue juga stres, bikin gue stres juga ngeliatnya. Jadi itu udah accumulated stres ngurusin nyokap, terus gue kerjaan baru, habis itu pacar gue putus, kenalah gue nih semua cancer. Di situ gue baru pengen banget nerbitin karena menurut gue itu penting supaya orang tahu bahwa kalau lo ada masalah, lo nggak boleh lari. Kalau lo lari dari masalah, itu nimbun stres. Pada saat itu nimbun stres, lo sakit. Dan yang gue lakukan di buku itu, gue ceritakan gue lari. Akhirnya gue travel non-stop. Malah akhirnya terus gue numpuk debt gue makin banyak. Jadi sebenarnya gue nggak boleh lari, karena akhirnya semuanya jadi masalah banyak.
Cuman itu buku keluar juga udah gue postpone lama banget karena gue akhirnya sempet mandek, bingung mau gimana. Itu yang nge-push life coach gue. Jadi tahun 2000, makanya itu keluarnya 2016 karena gue 2016 itu pas lagi depres banget habis putus tunangan. Dan terus gue ke life coach ini karena gue bingung kenapa sih kok love life gue selalu amburadul, dan terakhir itu pas gue putus tunangan tuh gue hancurnya parah banget. Terus udah session kita selesai 6 kali apa 7 kali session selesai, di session terakhir dia nanya ke gue, dia pengen gue ngerjain sesuatu yang gue suka buat diri gue supaya gue ada goal dalam hidup. Terus waktu itu dia nanya, lo gimana sama kerjaan lo suka nggak? Gue bilang, ya biasa aja, PR, gue udah ngerjain PR 10 tahun, it's fine. Terus dia nanya, oke, kalau hobi lo apa? Gue bilang, oh gue suka nulis. Terus dia nanya, oke, lo suka nulis. Terus lo ngapain nulis? Blog, buku, atau apa? Gue bilang, oh gue ada dua-duanya, ada blog sama buku. Terus di situ gue cerita, sebenarnya gue ada pending project buku gue. Terus dia nanya, kenapa lo nggak keluarin? Terus gue juga mikir, kenapa ya gue berhenti? Terus setelah itu gue baru sadar, gue itu nggak pernah mau nerusin nulis buku karena mantan-mantan pacar gue yang dulu tiap tahu gue mau share cerita hidup gue di buku, semua pada menolak. Kenapa Akhirnya gue karena mereka merasa ya kayak kalau misalnya sampai mereka kan mikirnya nanti kalau kita kawin kan mikirnya gitu, nanti kalau kita kawin ya itu kan impact ke gue, dia pasti mikirnya gitu, kayak itu impact ke lo tapi itu impact ke gue kalau gue nanti jadi suami lo. Jadi pada nggak mau, akhirnya makanya gue nggak pernah lanjutin tuh project. Terus pas gue lagi life coach session itu kan ya gue lagi single dan keluar dari relationship, dan projectnya adalah untuk melakukan sesuatu buat diri gue. Ya udah, akhirnya terus yang nge-push itu ya life coach gue 2016, makanya lahirlah buku gue 3 tahun kemudian. Nah, gue penasaran sama, kita lompat sedikit masalah life coach ya. Di Western atau ya Singapura lah mungkin, itu kan udah mungkin awam, udah mainstream nggak sih life coach gitu? Ngapain sih sebenarnya? Orang sih udah, pertanyaan yang banyak ditanya orang adalah bedanya life coach sama psychologist sama therapist. Sebenarnya bedanya gini, ini gue juga nanya ini di training gue, di life coach training gue, karena trainer gue adalah psychologist yang ngambil, dia S3-nya dan S2 psikologi, tapi di luar itu semua dia ngambil fokus di life coach menggunakan tools namanya NLP, which is NLP ini tidak diajarkan di psychology major. Nah, pada saat itu di kelas ada yang nanya, apa bedanya, gimana lo ngebedain antara psychologist sama life coach yang menggunakan NLP tools. Terus dia bilang, dia sebagai psychologist, dia bilang, dia lebih prefer approach klien dengan cara life coach, dia bilang. Karena psychologist itu, dia pertama bedanya dia bisa reduce medical symptoms. Kayak orang bipolar segala macam. Mereka bisa karena ya mereka kan kuliah bertahun-tahun untuk itu. Kedua, psikologis itu menyelesaikan masalah lo pada saat ini. Sedangkan life coach itu significantnya itu yang berbeda, dia memberikan target di akhirnya. Target yang lo mau achieve. Jadi setelah masalah ini selesai, oke, abis itu lo mau ngapain nih? Jadi nggak bisa lo cuma selesai doang, harus ada tujuannya. Itu yang dia terangin ke gue. Dan setelah gue praktis sessions dari tahun lalu sampai sekarang, gue juga sadar sih, gue juga baru sadar ternyata dari cara gue approach klien, gue selalu memberikan target ke mereka. Gue cuman bukan sekedar orang datang ke gue misalnya bilang, gue depresi, ada kemarin klien gue depresi, terus nggak ada kerjaan, terus dia berhenti kerja karena pacarnya, tapi terus pacarnya ternyata bipolar, jadi agak gila sedikit. Akhirnya dia putus, nah pas dia putus itu dia jobless, dia stres. Goalnya itu waktu itu ngeluarin dia dari depresi dan ngebuat dia mulai buka LinkedIn account, networking sama orang, dapat kerjaan. Dan akhirnya session kita berhenti pada saat itu semua udah tercapai. Jadi dia udah keluar dari depresi, dia udah mau ketemu orang-orang, dia reconnect sama teman-temannya, dan dia udah aktif di LinkedIn, daftar kerjaan lagi, masukin CV. Itu orang Singapura? Itu orang Indonesia.
somehow klien gue kebanyakan orang Indonesia. Nah, jadi kalau tadi lo nanya aware apa enggak, sebenarnya orang di dunia menurut gue udah aware. Karena beberapa klien gue di Singapura pun juga aware, di Indonesia apalagi. Tapi kendalanya adalah, bloknya adalah, satu, mereka masih mikir kenapa gue mesti ke orang untuk nyelesain masalah gue. Kedua, mereka mikir masalah finance. Financialnya, karena mereka di otak mereka life coach atau psychologist, karena itu pasti udah pasti mahal. Apalagi di Singapura lebih mahal standarnya dari di Jakarta. Dan jadi kendalanya sih itu untuk meyakinkan orang bahwa this is a good investment gitu, karena kan sama aja kayak mereka bayar membership gym atau mereka bayar membership Muay Thai class, kelas pas yoga class, meditation class. Cuman bedanya lah, session kita ini kalau life coach ya, karena gue nggak bisa represent psychology. Kalau life coach kan at least ada targetnya, lo paling minimal cuma 3 session, maksimal bisa 6-7. Jadi sebenarnya lo udah bisa calculate lo akan ngeluarin duit berapa. Biasanya umur berapa sih? Yang ikut? Umurnya tuh kemarin gue ada yang dapat teenager umur 13 tahun, yang paling tua umur 39, 38. Semua umur sih, bedanya kalau masih muda tuh gue berasa it's very important dan it's very easy untuk menyelesaikan masalah mereka karena mereka masih pure. Masalah hidupnya mereka belum terlalu banyak, dan it is really important karena masalah mereka tuh ternyata masalah-masalah kecil tapi yang mereka anggap sangat personal dan sangat besar, yang akhirnya jadi traumatic buat mereka, yang akhirnya gue sering dengar masalah itu muncul lagi di adulthood, di adult clients gue. Yes, benar. Jadi it's really important sih sebenarnya untuk membuka ide ini ke anak-anak kecil, teenager, karena masalah kita pas udah gede tuh bawaan dari kecil. Lo ngerasa gak sih teenager sekarang, yang gue lihat ya di Indo atau Jakarta atau itu, kurang role model? Kekurangan role gue merasa kurang ya, mungkin role model, tapi juga kurang guidance ya, guidance arti hidup yang sebenarnya lah gitu. Mungkin kalau anak-anak yang lahir sekarang, yang baru lahir sekarang, mungkin akan lebih baik karena sekarang orang tuanya mungkin lebih aware sama issues beginian. Jadi pada saat mereka mulai start raising their kids now, mereka lebih sadar gitu bahwa oh ya, anak muda tuh raise anak itu lo harus benar-benar sadar, acknowledge their feelings. Lo nggak bisa nge-treat kayak orang tua zaman dulu lagi. Lo ke orang tua zaman dulu kan keras kan, kayak ya udah lo dengerin orang tua, kalau nggak lo dihukum. Tanpa acknowledge their feelings kayak gimana, dan akhirnya itu yang menyebabkan traumanya numpuk pas akhirnya orangnya udah gede. Jadi ya kalau yang teenager level sih, untungnya kemarin tapi klien gue orang tuanya lumayan terbuka ya, lumayan supporting anaknya. Mungkin yang udah 20-an ke atas yang gue lihat, yang kayaknya tuh jadi nggak ada guidance. Tapi kayaknya kalau yang teenager yang 13-an udah kadung mateng tapi kayak kosong di belakang gitu loh. Kayak dia mungkin anggapannya dia belajar kali-kalian tapi nggak belajar tambah-tambahan sama kurang-kurangan gitu. Iya, karena tapi itu semua berubah sih ya. Kalau gue lihat, gue nggak tahu sih. Mungkin gue melihat hanya selected group. Karena gue melihat malah tendensi itu terjadi ke orang yang udah lebih tua, yang udah kayak seumuran gue ke atas, 30 ke atas. Karena mereka udah terbentuk personality-nya, udah solid, dan mereka juga udah punya anak, dan mereka belum terlalu aware sama dirinya gitu, karena mereka kan di-raise sama orang tua yang zaman dulu. Jadi lebih susah nge-break habit mereka yang umur 30-an sih menurut gue. Justru yang di bawah itu yang masih baru-baru mulai nyari kerja atau yang baru kuliah, mereka hidup di dunia yang dimana sekarang orang-orang ngomongin mindfulness, orang-orang ngomongin wellness, mental health. Mereka lebih sadar. Lo memasukkan unsur spirituality gak saat kayak live session lo? Iya.
Gue selalu nanya dulu sama orangnya. Kalau orangnya keberatan untuk belajar meditasi, gue hanya akan ngajarin breathing yang benar untuk berbagai purpose. Tapi kalau orangnya emang udah spiritual dan terbuka akan hal itu, gue akan membawa spirituality ke mereka. Tapi kalau enggak, gue nggak akan bawa. Karena gue akan lebih fokus ke practical tools-nya aja untuk membenarkan hidupnya. Nah, ini kan spirituality yang nggak religius ini lagi marak nih di kota-kota besar di Indonesia. Tapi yang gue lihat adalah menurut gue banyak yang melenceng dari spirituality ini gitu. Kayak ya terlalu mikro lah perspektifnya gitu. Nah, gue pengen tahu dong kalau dari perspektif lo spirituality itu apa? Apakah ngelmu gitu kan atau ngelmu? Emang apa definisi spirituality lo apa? Spirituality itu kalau gue self exploration sebenarnya. Kayak lo going inside diri lo sendiri, terus lo explore diri lo sendiri sih, itu menurut gue spirituality sih. Oke, kalau ya menurut gue itu, jadi just actually learn how to be one with yourself and the universe. Universe ya bisa kalau orang yang percaya Tuhan, it's God, be one with God, the creator. Oh, kalau orang yang nggak percaya Tuhan, ya with the universe, karena kan even ada orang yang agnostik, gue jadi baru ingat, bukan agnostik, ateis kan nggak percaya Tuhan. Dan biasanya orang ateis itu dia tidak juga mengakui bahwa ada creator. Yeah. Nah, tapi orang-orang kayak gini itu malah spiritual, as in like mereka meditasi untuk mencari dirinya, untuk get in touch with themselves, dan mereka acknowledge bahwa the universe, Mother Nature, itu has a big role in this life. Karena mereka yang menyediakan makanan buat manusia. Mereka yang menyediakan alam. Yes. Jadi spirituality buat gue ya lebih kayak oneness with yourself and with the universe. Ada satu momen di satu hari yang gue gabut banget. Gue breathing seharian tuh intens banget. Sampai bisa dibilang memunculkan vision aneh gitu loh. Kayak ala-ala psychedelic vision gitu pas lagi. Terus gue ngerasa sampai gue dalam tanda kutip nih ya, berpisah dengan badan dan pikiran gue. Jadi kayak gue ngerasa tuh lo kalau nonton MIB, terus ada alien terus aliennya ada di ngendarain badan orang gitu. Nah, gue ngerasa alien gitu loh, kayak oke, ini kendaraan gue gitu, badan tuh kendaraan gue, pikiran tuh cuman kayak collective information yang gue dari memori yang kemarin. Nah, terus ya diri gue sendiri adalah ya operatornya gitu. Terus gue ngelihat orang lain itu kayak diri gue sendiri gitu loh. Kayak aneh banget, gue satu hari kayak berasa anjir nih, gue kenapa nih gitu. Tapi ya seru sih. Tapi ya emang begitu bukan? Maksud gue ya emang lo lahir di badan ini doang, tapi soul lo tuh ya bisa pindah. I mean, gue personally percaya reinkarnasi. Dan di reinkarnasi seperti itu gitu. Kayak ya lo mati, abis itu soul lo tetap ada, yang mati itu badan lo. Ya. Nanti di dunia berikutnya soul lo ada lagi tapi di badan orang lain. Ya. Gue lagi baca buku ini Sadhguru yang Death. Itu bagus sih. Tapi belum selesai. Oke. Ada satu konsep yang ada di buku lo yang kita bisa nggak tahu nih perspektif kita beda atau sama, perihal white lie. Ini sebenarnya menurut gue nggak tahu, ini mungkin muara yang dulu ya. Menurut muara yang dulu sama muara yang sekarang, white lie masih tetap butuh nggak? Karena gue menjunjung tinggi, gue nggak percaya white lie.
lu kayak deny takdir white lie itu? White lie sebenarnya lebih ke white lie is fine, tapi tergantung konteksnya ya. Tergantung seberapa besar isu itu yang lo tutupin. Kayak misalnya apa ya? Kan kalau di buku lo itu kan lo kayak bikin skenario biar nyokap lo ke rumah sakit kan, terus akhirnya di tes akhirnya gitu. Yes. Iya. Ya, kalau kayak gitu gue masih merasa emang perlu. Jadi gini, mungkin bukan melabel it dengan bilang itu white lie, tapi lebih ke cara lo komunikasiinnya gimana supaya orang ini tetap mau melakukan itu kalau itu tetap positif. Kayak misalnya nyokap gue nggak mau ke rumah sakit, dan kita berusaha bikin dia ke rumah sakit, karena kalau nggak dia bisa mati saat itu juga. Dan dia nggak akan mau ngedengerin kalau alasannya hanya medis, kalau alasannya hanya nanti ibu bisa mati. Dia nggak akan mau dengerin karena dia percaya sama obat alternatif. Sebenarnya cuma karena dia takut dibelah kepalanya. Dan dia kalau kayak gitu situasinya, ya lo harus mencari jalan komunikasi seperti apapun itu sampai orangnya mau, karena itu buat kebaikan dia. Tapi ya makanya tergantung konteks ya, tergantung isunya tuh seperti apa. Karena mungkin ada beberapa yang lo nggak bisa white lie, karena kalau lo white lie malah masalahnya makin parah. Iya. Soalnya ya gitu sih. Iya sih. Mungkin karena lo udah mentok banget kali ya, udah mentok banget bertahun-tahun minta ibu buat ke rumah sakit, terus kayak aduh susah banget nih gue bohongin juga deh gitu ya. Udah semuanya, udah bokap gue, kakak gue, tante gue, semua. Udah kita udah sampai pasrah gitu, gila dia nggak mau dengerin. Jadi ya makanya dibujuk-bujuk dengan dibohongin. Terus yang gue baca di buku lo, ada satu momen lo mengidam-ngidamkan di apa sih lamaran itu di Paris gitu kan. Tapi recently lamaran lo rupanya lo pakai sendal jepit di taman kota. Dan ternyata itu romantis banget dibandingin gue di Menara Eiffel. Berarti nggak ini ya, maksudnya kayak walaupun nggak, kalau gue baca di situ kan lo kayak intens banget, pengen banget itu terjadi di saat itu. Iya. Tapi realitinya nggak kayak gitu. Enggak. How you which is fine, karena gue kan sebelum ini udah pernah tunangan, yang gue nggak jadi kawin. Nah, yang gue dilamar pertama kali itu, kalau mau dibandingin sama yang terakhir gue dilamar, yang pertama tuh effort secara materialnya lebih besar. Dia ngebooking private room di restoran Itali kesukaan gue yang mahal. Dia ngundang 11 orang, yang which is temen gue cuma 2 di situ, sisanya temen dia. Jadi kayak he spend a lot of money. Cincinnya juga yang gede banget karatnya. Terus dia setel lagu kesukaan gue. Lagunya, gue sampai lupa loh sekarang lagunya. Janji Suci, Yovie Nuno, tau nggak lo? Bisa. Cheesy banget. Jadi effort itunya tuh lebih, kalau misalnya mau head to head comparing itu 2, sebenarnya yang pertama tuh secara teori itu lebih ideal romantis. Lebih yang kayak wow, ini tuh yang kayak fairy tale tuh yang begini gitu. Cuman enggak ya, kalau misalnya memang lo nggak secinta itu sama orangnya, mau orangnya mau bawa ke Menara Eiffel, ke gondola di Venice, atau di restoran Itali fine dining kesukaan gue, enggak. Gue karena ingat banget, gue nggak bisa nangis gue di situ. Gue ingat banget pas dia ngelamar, super romantis, bunga itu dia sampai dekorasi bunga banyak banget. Dan bunganya tuh bunga buke yang mahal, yang bagus, ngerti nggak lo? Jadi gue kayak, gue nggak tersentuh, gue kayak gue mau nangis kok gue nggak bisa. Why? Kan tapi itu kan kayak apa yang lo idam-idamkan, maksudnya mendekati ideal ekspektasi lo. Karena bukan orang yang benar ya. Jadi di situ gue juga sadar bahwa abis gue dilamar yang kemarin kan gue banjir nangis, yang kayak gue tersentuh banget.
Padahal cuman di Botanic Garden, terus bunganya juga cuman bunga mawar di supermarket, dipotek-potekin, ditaruh di lantai. Lilinnya juga lilin di IKEA yang murah banget. Dan apa namanya, ya karena gue cintanya sama dia, bukan sama yang dulu, ngerti nggak? Yang dulu itu gue cuman kayak keinginan gue pengen kawin, tapi bukan keinginan gue pengen kawin sama itu orang. Kalau yang ini gue mau sama orang ini, jadi mau dia ngelamar cara apapun, udah pasti gue akan nangis. Jadi it's not about the environment, bukan apa ya environment ya, bukan environment gimana lo dipropose. It's more sacred than that. Gimana lo cinta sama nih orang apa enggak? Gue inget banget di tunangan yang pertama, gue tuh sampai harus pura-pura nangis, gue kayak yang parah. Gue gak keluar dari mata, gue bingung gitu, gue gak keluar, tapi terus gue bahagia, tapi terus gue kayak, kok gue gak bisa nangis, padahal gue pengen nangis terharu, pengen banget gue kayak yang, oh my god, gue akhirnya dilamar gitu, tapi gue kayak, gue gak bisa, terus gue kayak fake my muka expression supaya gue kelihatan kayak gue nangis dikit. Di situ. Sedangkan kalau yang sekarang enggak. Kenapa? Ya di situ berarti lu ngerasa yang pas pertama kayak oke, nggak ada connection nih gitu ya. Lo berarti saat dilamar lo saat dilamar kayak semewah itu nggak ada perasaan bahwa he's the one. Nggak ada. Beda banget. Tapi lo terima. Tapi gue terima. Karena kayaknya itu lebih karena gue dikejar sama dia sih. Jadi gue ingat banget sebelum dia ngelamar itu, kita baru pacaran. Jadi gini, kita temenan itu 2 tahun, tapi kita pacaran 3 bulan. Terus abis 3 bulan dia udah ngomongin mau kawin, terus gue bilang enggak, gue nggak mau lo kawin hanya asal karena umurnya udah harus kawin. Dia lebih tua jauh dari gue emang waktu itu, udah mau 40 dia umurnya. Karena di otak gue, teori gue enggak, kawin itu ya lo harus yakin lo mau kawin sama orang, bukan karena lo udah dikejar umur terus lo pengen punya anak cepetan. Cuman terus gue yang dulu, ini sebelum life coach session gue, gue itu orangnya sangat push over. Mau orang berbeda pendapat sama gue iyain. Dan itu yang terjadi antara gue sama dia. Jadi dia maksa-maksa kawin, gue akhirnya ya udah oke. Karena gue pikir ya udahlah, gue udah temenan sama dia, gue udah tahu dia, ya udah apa salahnya. Ternyata tidak seperti itu sama sekali. Lo mirip ini. Sebenarnya ini ada maksud terselubung juga gue podcastan sama lo, karena lo mempunyai banyak kemiripan sama cewek gue. Dia lagi jadi dia udah ambil sertifikat professional coach, dia ambil CPC. Terus salah satu turning point-nya dia beberapa tahun yang lalu itu true journaling juga. Terus dia beberapa udah akhir-akhir ini sering bikin kelas journaling. Terus kayak tapi yang gue lihat adalah dia kekurangan role model. Gue mau nyemplungin lo jadi role modelnya dia di sini. Boleh. Ya, kayak tipikal, ya maksudnya miripnya kayak di keluarganya papanya polisi gitu, sangat strict, iya enggak apa segala macem. Terus selama karantina ini traumanya keluar, nangis. Lagi gue coba gue kasih sedikit doktrin filosofi, terus buat ngenalin diri dia sendiri gitu, biar lebih kritis lah. Nggak, maksudnya kalau yang belum, biar lebih conscious lah gitu. Kalau orang belum conscious kan kayaknya dia ngikutin environment aja lah gitu kan. Kalau udah conscious kan bisa dibilang kayak lebih rebel, bukan rebel secara negatif ya, tapi dia tahu ya kalau gua enggak ya enggak, iya gitu kan. Iya. Boleh. Terus kapan ke Jakarta lagi nih? Nggak tahu. Udah jadi. Di saat travel ban-nya udah diangkat baru gue ke Jakarta. Dirimu udah jadi ini ya, warga Singapura? Enggak. Oh. Enggak. Baru 3 tahun. Kayaknya nggak sih, abis Singapura kayaknya gue mau pindah lagi ke negara lain, tapi belum tahu. Abis kawin lah, kita decide mau tinggal di mana. Iya, gue juga males di Jakarta, di Indonesia. Iya. Nanti mungkin abis ini kita ngobrol, kalau ada kesempatan gue akan ada beberapa ngobrol sama lo. Tapi
kalau boleh cerita sedikit, sharing sedikit, gue lagi struggle. Gue lagi, ini ada argonya kan nih, Coach? Ntar enggak. Gue lumayan, gue nggak strict kok. Enggak, mungkin Gimana, ini mewakili banyak orang sih. Maksudnya kayak, gue gini, gue lagi struggle mencari platform untuk numpahin apa yang ada di isi kepala gue gitu. Gue lagi suka filosofi gitu. Terus kalau buku ya pasti itu kan kayak long proses kan. Terus gue mau bikin apa ya? Gue mau bikin video, gue ngoceh-ngoceh. Ntar dikira ini orang delusional atau apa gitu. Kalau di Western atau kalau di circle lo, orang-orang yang kayak gue, dia ngapain sih, Kak? Ini maksudnya kebanyakan ide di otak lo untuk bikin project atau cuman kebanyakan kayak chapter box aja otak lo? Gue lagi ngedefine, najemin interest gue, karena bisa dibilang kayak gue kayak jack of all trades gitu loh. Gue tahu event, tapi maksudnya gue bisa dibilang ya lama di event, tapi bukan yang orang teknisi banget, yang orang meletek banget. Terus gue suka di well-being-an, tapi bukan yang praktisi, bukan yogis banget gitu. Jadi kayak gue bisa dibilang gue jack of all trades lah. Tapi gimana bikin jack of all trades ini kayak berkesinambungan satu sama lain, gue lagi nyari platformnya sih. Dan gue ngerasa banyak teman-teman atau circle gue yang kayak gitu, karena gini, kalau zaman dulu kan orang kalau memperdalam ilmu kan karena channelnya sedikit sama distraksinya sedikit, orang tekun gitu. Nah sekarang karena channel dan distraksinya banyak, orang jadi dapat knowledge banyak, campur aduk, akhirnya dia nggak master di salah satu expertise. Gimana? Tapi passion lo di mana? Passion lo, kalau lo suruh mention satu gitu, passion lo di mana? Gue suka nge-host. Gue suka nge-host sebenarnya. Benang merah itu gue suka nge-host. Jadi kayak gue suka ngumpulin orang, ya event sih, kayak gue suka ngumpulin orang, lu seneng sono gitu. Terus gue sangat obses sama kayak Craig Ferguson, tau gak? Kayak Tonight Show gitu, tapi versi channel lain gitu. Gue suka banget Tonight Show. Gue pengen banget jadi host Tonight Show gitu. Semoga termanifestasi ya apa yang diobrolin di sini ya. Berarti lo harus bikin plan secara timeline ya, action plan lo apa setiap minggu untuk menjadi host kayak begitu yang lo mau. Topiknya apa lo maunya? Ya sebenarnya harus dipersempit ya topiknya ya. Kalau sampai saat ini sih, gue kayak ini orang menarik, gue ajak ngobrol, ini orang menarik, gue ajak ngobrol, gitu aja sih. Iya, tapi terus temanya apa? Kayak ada temen gue baru mulai podcast, dia temanya bisnis, tapi terus dia kadang-kadang membawa orang-orang yang juga transform, hidupnya lagi transform, terus memulai bisnis baru. Jadi bisnis bukan berarti orang yang udah sukses. Oke, gue tapi transformation-nya dibahas. Jadi yang lo harus lakukan karena sekarang kayaknya lo udah mengkerucut kan, lo udah tahu passion lo tuh di event, being a host. Terus lo juga sebenarnya udah tahu visualnya lo mau jadi kayak siapa tadi lo bilang? Craig Ferguson. Yes, gue belum pernah lihat tuh. Nah, jadi kan sebenarnya lo udah ada tahu, lo mau begini, lo udah tahu. Sekarang lo harus lakuin, put that into action. Berarti lo harus bikin timeline yang jelas tiap minggu, progress lo apa untuk mencapai ke arah sana. Terus lo harus kerucutin topiknya juga apa, karena itu yang akan menentukan audience lo nanti siapa. Iya sih. Nah itu yang lagi proses, yang lagi anggapannya nih batu nih lagi diasah, lagi di apa ya, intannya masih di dalam, masih apa sih, masih perlu dihancurin gitu bagian luarnya gitu, belum dapat ininya. Terus nih kita sudah di 5 menit terakhir. Gue mau dirimu apa ya, kayak bikin alasan kenapa
kenapa Urban Beaches ini cocok banget baca buku ini? Urban Beaches. Sebenarnya Enggak kan? itu Gue aja karena ini tipikal cewek-cewek yang kayak di SCBD gitu loh. Ya saya terlalu karena Enggak, tapi apa ini mewakili siapa dan kenapa orang harus baca ini? itu mewakili orang yang mempunyai masalah hidup sangat kompleks dan sangat banyak dan tidak pernah actually menghadapinya, tapi hanya shrug it under the rug, disimpan aja and move on. Iya. Itu buku adalah realization orang-orang yang seperti itu. Yang oke, gue ada masalah, tapi gue bisa kok, gue kuat, gue akan jalanin. Terus dia move on. Nanti ada masalah lagi, enggak, gue kuat, gue bisa jalanin, move on. Tanpa actually menghadapi masalahnya. Iya, kenapa perspektif gue ke cewek-cewek rempong di SCBD itu ya? Oke. Di dalam sini ada ini. Ada dalam. Iya benar sih. Banyak orang bilang kayak traveling, lu kalau ada masalah traveling. Sebenarnya bukan travelingnya sih gitu. Lu traveling jauh-jauh kalau bawa masalah, ya masalah itu ngikut juga di dalam diri lo gitu. Iya. Kecuali lo travel untuk actually mencari jawabannya. Kalau kecuali lo travel untuk spend time with yourself, untuk self-reflection, then it will help. Tapi kalau travel hanya untuk, gue tidak pernah akan menyesali gue buang-buang duit untuk travel waktu itu. Karena that was the only time ternyata gue ketemu beragam orang dari beragam pulau dan negara. Kalau bukan karena gue sakit hati dan kabur, gue nggak akan ketemu orang-orang ini. Tapi yang gue harus ingat, which is orang-orang juga harus ingat, setiap mereka travel karena sedih, mereka travel karena putus, mereka travel karena ada keluarganya yang meninggal, ya mereka harus ingat, oke, itu temporary fix. Tapi kalau lo nggak hadepin itu face to face sama masalah lo, nggak face to face sama your own demon, itu akan mengejar lo sampai lo tua. Jadi setelah lo puas-puasin travel, bersenang-senang, ada kan yang banyak coping mekanismenya, bisa travel, bisa mabok, bisa apalagi sih biasanya travel, mabok, party. Ya nggak apa-apa, enjoy ya, tapi udah lo harus drugs. Kalau lo mau ya udah gitu, tapi terus lo harus ngerem, lo harus ada titik di mana lo bisa hit the brake dan actually face your own demon. Iya, bener sih. Kayak misalnya lo makan pedas gitu kan, lo kepedesan, kalau lo cuman minum air biasa sama air dingin yang bikin lo nyaman sesaat doang, ya pedasnya nggak hilang gitu. Tapi kalau udah tolong es teh manis panas 1, lo sikat tuh es teh manis panas, teh panas, mulut lo kayak kebakar, tapi habis itu hilang gitu. Ya, analoginya masakan Padang. Analoginya, iya. Betul. Ya, gue tambahin sedikit ya, karena bener sih traveling tuh sebenarnya karena gini, kalau lo nyadar bahwa lo sama gue sama dan kita adalah satu organisme. Di saat lo traveling sebenarnya lo refleksi diri lo sendiri, lo ketemu orang, oh ya itu gue, itu menggambarkan gue, menggambarkan gue gitu. Bukan sebenarnya orang yang menurut gue yang self-center, yang kayak gue sama lo beda, itu bukan self-center sebenarnya. Lo memisahkan diri dari tubuh, dari apa ya, dari kesatuan lo sesama universe gitu menurut gue. Jadi even kalau lo ngelihat ada momen atau ada misalnya ada momen di saat lo perjalanan, itu malah dinikmatin aja. Even itu yang jelek-jelek, misalnya lo solo trip, terus ban lo bocor apa segala macam. Banyak orang yang kayak aduh gue sial banget segala macam. Gue malah bersyukur kayak anjir nih experience gitu, ini momen gitu. Kayak gue malah nikmatin itu sih. Jadi jangan lupa nikmatin momen dan enjoy the process. Ya. Dan jangan lupa dengerin Yasha Moment. Yes. Jangan lupa dengerin Yasha Moment.
namanya udah bagus kok, tinggal lo narrow down aja topik-topiknya apa. Baiklah. Kamu thank you banget atas waktunya. Dan bukunya, Sama-sama. buku kedua dan buku ketiga gue tunggu biar kita bahas lagi. Salam buat, Amin. apa sih tunangan jatuhnya? Kapan dirimu? Iya. Nggak tahu, nunggu corona virus selesai. Oh, Pas kita udah bisa actually bikin acara kawin. di Singapura kah? Let's see. Enggak sih, di Indonesia sama di UK. Jadi di negara gue sama di negara dia. Aduh, ini bakal panjang lagi. Tapi mungkin nanti gue akan propose satu tema lagi ke lo, masalah apa enggak resepsi pernikahan. Karena gue anti resepsi pernikahan. Nanti kita ngobrol. Oke, kamu boleh. thank you banget waktunya. Sama-sama. 5 menit lagi. Sukses terus buatnya. Thank you. Bye-bye. Bye.